Sayyidah Aisyah mengatakan kalau Nabi tahu keadaan perempuan zaman beliau, niscaya Nabi akan melarang kaum perempuan pergi ke masjid. Kenapa, Ustaz? Iya, karena rasa malunya sudah berkurang. Jadi Nabi itu pernah bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah perempuan untuk pergi ke masjid. Sehingga para perempuan pergi ke masjid. Kan begitu ya? Iya, Ingin iya. berjamaah bersama Nabi SAW. Allah. Bahkan kalau dalam kitabnya Kiai Nawawi itu Syarah Ghudul Jan, ada seorang perempuan yang ingin minta izin kepada, kan Rasulullah pernah bersabda bahwa sholatnya seorang perempuan di rumahnya lebih afdal daripada sholat di masjid, kan begitu ya? Iya. Ya, kemudian ada seorang perempuan yang mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin sholat bersama Anda di masjid. Nabi mengatakan sholatnya perempuan di rumahnya lebih afdal daripada sholat di masjid. Artinya apa? Walaupun imamnya Rasulullah, ya, tetap lebih afdal sholat di rumah. Di rumah. Oh. Namun demikian Nabi tidak melarang. Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Iya. Nabi tidak melarang perempuan ke masjid, hanya saja mengatakan yang paling afdal adalah yang ada di rumah. Di rumah. Jelas ya? Aisyah Sehingga perempuan-perempuan di ya ikut zamannya sholat di khalifah masjid. siapa itu? Sebagian mungkin Yang jelas beliau di rumah, melihat kok sebagian di orang-orang ini masjid, semakin lama kok rasa malunya berkurang. tidak sama seperti zaman Nabi SAW. Allah Masya. Di zaman Nabi mereka betul-betul menjaga. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Di zaman Rasulullah itu soft antara perempuan sama laki-laki nggak dikasih satir. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Nggak ada Gitu pembatas satir, nggak ada. Pembatas penutup nggak ada. Lu kok bisa? Ya karena perempuannya memiliki rasa malu, laki-lakinya menjaga amanat. Laki-laki tidak ada yang berani noleh sebelum perempuannya itu semuanya pulang. Jadi setelah sholat, ya perempuan-perempuan segera pulang, tidak ikut Iya. wiritan bareng ambil Rasulullah, tidak, segera pulang. Bersih perempuan tidak ada di masjid, barulah lagi bisa bergerak untuk misalnya ada yang mau noleh, ada yang mau itu. Sebelum perempuan bersih, laki-laki tidak ada yang berani, semuanya menghadap ke depan. Laki-lakinya amanat, perempuannya punya rasa malu. Sekarang kayak gitu. Tole-tole. Yang disatirnya dibuka biasanya. Disatir aja dibuka kok ya. Apalagi nggak ada satir ya. Iya. Jadi begitu. Insya Allah. Di zaman Nabi tidak pakai satir, tapi amanat, laki-lakinya tidak berani memandang perempuan. Perempuannya juga punya rasa malu. Nah, rasa malu pada diri wanita itulah yang dirasa oleh Sayyidah Aisyah berkurang. Kalau saya sama Anda yang melihat, ya mungkin, wow, Masya Allah, masa ini berkurang ya. Karena kita sudah terpaut 1400 tahun lebih. Iya. Sekarang sudah tahun 1442. Iya. Kan begitu ya. Dihitung mulai sejak hijrahnya Nabi. Jadi ya jauh beda. Sedangkan Sayyidah Aisyah meninggal kira-kira umur 80-an. Ya. Itu Rasulullah meninggal, Sayyidah Aisyah masih umur 18 tahun. Masih lama beliau hidup sih kan. Jadi mendapati berapa kurun perempuan itu Sayyidah Aisyah. Ya. Nah, akhirnya ketemu perempuan-perempuan di zaman akhir itu ketika beliau kok siji gitu, kok beda. Rasa malunya sudah berkurang. Itu masih ada Sayyidah Aisyah itu masih. Ya, kira-kira yang perempuan tadi yang sholat di rumah apa juga mendapat fadilahnya juga untuk berjamaah atau apa? Ya, tidak dapat fadilah jamaah memang. Kecuali kalau dia di rumah berjamaah sama perempuan. Oh. Ya. Iya. Cuma kita kan bahas lebih afdolnya. Makanya untuk jamaahnya perempuan itu saf yang paling belakang lebih afdol daripada saf yang paling depan. Oh, gitu. Kalau ya. jamaah laki-laki saf yang paling depan lebih afdol daripada saf yang paling belakang. Kenapa? Saf yang paling depan lebih dekat kepada laki-laki. Saf yang paling belakang lebih jauh dari laki-laki. Insyaallah. Jadi kalau untuk perempuan ini semakin dia jauh dari laki-laki semakin afdol begitu. Contohnya sholat di rumah. Semakin afdol. Kenapa demikian? Ya kan tadi sudah saya katakan, ibarat kelotok sama kucing. kucing. Iya. Jadi laki-laki itu plus, perempuan itu minus.
Kalau ketemu ya nyetrum, cerat kan begitu ya. Hah? Iya, Ustaz. Pastilah. Nah, oleh karena itu semakin jauh semakin baik. Insyaallah. Dua orang ini semakin jauh semakin baik. Iya. Baik, berikutnya dari yang tanya tadi, cara dakwah bagi kaum perempuan apakah boleh tampil di panggung atau di medsos, media sosial? Iya. Asalkan tidak terlihat laki-laki. Ya. Di panggung yang hadir perempuan semua, tidak ada masalah. Lah di panggung sih nggak hadir bapak-bapak. Ya tidak benar itu. Jelas ya? Baik. Ya. Itu menyalahi aturan. Akhirnya sing bapak-bapak yang delok, wih, ayu ya sing ceramah. Gitu. Kan begitu. Iya. Sambil menikmati suaranya, menikmati wajahnya kan begitu. Ya. Gak murni pengajiannya. Jangankan perempuan, laki-laki saja penceramah, ustadz, paham ya? Baik. Kalau dia itu tampan ganteng, ya, dan dirasani sama cewek-cewek, nggak boleh ceramah di depan perempuan, harus dilarang. Jadi kalau bikin pengajian harus cowok-cowok semua. Kenapa? Kalau dia pengajian bersama ibu-ibu akan menjadi fitnah. Perempuan-perempuan akan tergoda. Ya kalau misalnya Mas Idris bikin pengajian ibu-ibu, saya kira tidak ada masalah. Amir Khan. Maksud saya itu Profesional itu. Ya, ini gara-gara YouTube ya, ketahuan wajah saya akhirnya. iya. Enggak, maksudnya itu Iya, yang iya. laki-laki yang ganteng-ganteng. Iya, iya. Ya, kan sekarang banyak itu di medsos ustadz-ustadz yang ganteng-ganteng itu. Benar, Ustaz. Nah, kalau gadis-gadis yang ngelihat kan akhirnya kepingin sama ustadznya. Iya. Nah, itu kata para ulama, ini yang seperti ini enggak boleh. Kenapa? Ya akhirnya membuat hubungan laki-laki perempuan yang terlarang. Walaupun nggak terjadi hubungan, tapi akhirnya apa ya? Mengakibatkan tadi itu. Fantasi. Nah, Mereka. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ngusir seorang laki-laki tanpa dosa. Kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang laki-laki yang adil. Setan pun jauh dari Sayyidina Umar. Dengan nas hadis Rasulullah SAW. Inna syaitan yafir min dhilli Umar. Kenapa kok laki-laki diusir tanpa dosa? Demi menjaga kesejahteraan, keamanan. Keamanan apa? Keamanan kaum wanita. Saking tampannya Ustaz. Saking tampannya. Nah, kalau sekarang kan malah tambah ditampilkan. Iya. Ya, digandrungi banyak yang ngefan. Kan begitu ya? Iya, banyak yang ngefans drakor ini malah sekarang ini. Nah, jadi ceritanya itu ada seorang laki-laki. Itu Sayyidina Umar mendengar laki-laki ini jadi rasan-rasannya perempuan-perempuan di rumah mereka. Allah. Gadis-gadis di kamar mereka itu rasan-rasan itu sampai ke telinga Sayyidina Umar. Jadi mulut ke mulut. Ya, bahwa ada yang ngomong gini ada yang, tentang laki-laki ini. Jelas ya? Iya. Akhirnya sama Sayyidina Umar dipanggil. Mereka itu, oh begini. Mereka itu memuji rambutnya kalau tidak salah. Rambutnya luar biasa. Ya. Akhirnya kata Sayyidina Umar, panggil. Kamu kok rambutmu dipuji perempuan? Bukan satu perempuan, banyak perempuan yang muji rambut kamu. Iya, apa salah rambut saya, Sayyidina Umar? Salah. Salahnya apa? Takut nanti ada yang melakukan kerusakan, kefasikan, berfantasi di rumahnya gara-gara kamu. Kan begitu ya? Iya. Melakukan kebejatan gara-gara kamu. Lah terus siapa? Apa perintah Anda? Gundul. Paham ya? Iya. Nah, akhirnya digundul. Nurut sudah, digundul. Digundul ya Allah, tambah kelihatan tampan. Perempuan-perempuan semakin tergila-gila dengan keplontosannya. Allah. Pelontos-pelontos ganteng. Oh, perempuan-perempuan tergila-gila semua. Akhirnya apa? Dipanggil sama Sayyidina Umar. Kok tambang ini? Ayo, pakai imamah. Ditutupi gundulnya. Paham ya? Akhirnya pakai imamah.